Pak. Jadi saya di sini ingin meminta waktu Bapak untuk melakukan wawancara. Jadi kami terkait tugas di modul 3.1 itu demonstrasi kontekstual pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai sebagai pimpinan. Nah, jadi saya mau wawancara Bapak di sini terkait Bapak sebagai pimpinan di SMA sini. Oke. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak, di sekolah ini, Pak? Baik, terima kasih Bu Ita atas pertanyaan yang diajukan. Selaku pimpinan di Satuan Pendidikan saat ini, memang berbagai macam persoalan kerap timbul. Seperti halnya mungkin yang disampaikan tadi kan ada hal dengan berkenaan dengan dilema etika ataupun bujukan moral. Nah, selaku pimpinan, memang langkah yang sering saya ambil adalah yaitu dengan mempelajari dan menyimpulkan kasus atau permasalahan yang terjadi. Untuk selanjutnya, kesimpulan itu dapat digunakan sebagai bahan untuk menindaklanjuti dalam pengambilan keputusan. Baik yang berkenaan dengan dilema etika ataupun juga dengan bujukan moral. Nah, mungkin kalau sepengetahuan saya di dalam hal bentuk dilema etika adalah merupakan sebuah situasi atau kondisi di mana keduanya benar-benar namun bertentangan dalam pengambilan keputusan atau kondisi benar berlawanan dengan kondisi salah. Nah, kemudian kalau berkenaan dengan bujukan moral, yaitu merupakan sebuah situasi ketika orang dihadapkan pada benar dan ataupun salah ketika di dalam pengambilan keputusan. Nah, jadi jelas Bu, apa yang saya lakukan adalah mempelajari, kemudian kita membuat kesimpulan dalam sebuah permasalahan tersebut, apa yang perlu kita lakukan, selanjutnya kita gunakan sebagai referensi bahan untuk mengambil sebuah keputusan yang bermanfaat. Jadi bisa kita simpulkan bahwa sebelum Bapak menyimpulkan suatu keputusan itu benar atau salah, jadi Bapak memang harus mempelajari dulu, Pak, ya, kasusnya itu harus dipelajari, kemudian menyimpulkan lagi, ya Pak, ya, baru membuat referensi tentang keputusan yang sudah Bapak ambil. Jadi memang kita berusaha untuk tidak gegabah di dalam membuat suatu keputusan. Betul-betul harus diteliti, betul-betul harus dipelajari apa sih permasalahan yang terjadi. Seperti itu. Kemudian Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana misalnya ada dua kepentingan yang sama-sama merasa benar, kemudian sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, untuk pertanyaan berikutnya, memang ini yang paling spesifik ya di dalam satuan pendidikan. Artinya kalau berkenaan dengan pertanyaan Ibu Wita tadi, memang langkah-langkah yang mungkin sering saya ambil adalah pertama, mengidentifikasi keputusan yang perlu diambil. Kemudian mengumpulkan informasi, berita ataupun data yang relevan. Selanjutnya saya sering melakukan mencari solusi beserta alternatifnya seperti apa. Mungkin yang selanjutnya lagi adalah mempertimbangkan bukti-bukti ataupun fakta-fakta yang ada. Nah, mungkin yang selanjutnya yaitu memilih dan mempertimbangkan dari sejumlah alternatif yang ada seperti apa. Selanjutnya yaitu mengambil tindakan yang bernilai bijak. Ini penting. Nah, yang terakhir yang saya lakukan adalah meninjau dan merefleksikan keputusan dan pengaruhnya. Artinya dalam hal ini pengaruhnya itu apakah baik ataukah buruk. Seperti itu Bu, langkah-langkah yang lumrah yang saya lakukan di dalam menindaklanjuti pertanyaan Ibu Gita tadi. Jadi sudah Bapak siapkan beberapa langkah, Pak, ya, sebelum pengambilan keputusan, mulai dari yang Bapak katakan tadi mengumpulkan informasi, ya Pak, sampai yang terakhir yaitu istilahnya merefleksi kembali. Merefleksikan, ya, kira-kira jangan sampai nanti keputusan itu gegabah di dalam mengambil keputusan. Oh, iya. Nah, kemudian Pak, tadi langkah-langkahnya sudah Bapak jelaskan, ya Pak, ya, terkait dengan pertanyaan kedua tadi sudah Bapak jelaskan juga langkah-langkah atau prosedur
yang biasa Bapak lakukan selama ini. Nah, kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap itu efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Ya, bagi saya Bu, ada hal-hal yang memang saya anggap efektif dan efisien ya di dalam memutuskan sesuatu. Nah, berkenaan dengan pertanyaan tadi, memang yang pertama saya lakukan adalah mengidentifikasi masalahnya yang ada, kemudian saya mengenali nilai apa yang bertentangan dengan situasi ini, ya, situasi dalam permasalahan tersebut maksudnya. Kemudian setelah itu saya menentukan siapa yang terlibat, ya, siapa yang bisa diajak untuk memediasi dan terlibat di sana. Dalam hal ini sering kali saya melibatkan guru-guru, ya, tenaga-tenaga pendidik lainnya untuk mengumpulkan data dan fakta. Karena penting data dan fakta ini sebagai bentuk dasar kita di dalam menangani sebuah permasalahan. Kemudian juga saya tidak lupa, yaitu melakukan pengujian benar atau salah. Terkadang kan di tengah-tengah kehidupan kita ini berita-berita yang sampai itu kan sering simpang siur. Apakah iya, apakah tidak, apakah benar ataukah salah. Nah, ini perlu diuji. Nah, itu yang saya lakukan. Nah, selanjutnya adalah melaksanakan 3 prinsip resolusi. Nah, ini yang sering saya lakukan adalah pertama, yaitu mencari kemungkinan penyelesaian atau opsi trilema. Jadi kalau saya belajar psikologi, itu ada trilema namanya, yaitu pemilihan sulit di antara 3 pilihan. Itu kadang-kadang yang sering saya kenal adalah, kalau kita sering awam itu kan dilema ya. Kalau ini trilema, mungkin situasi itu yang sulit di antara 3 situasi yang sulit. Nah, itu selanjutnya akan membuat sebuah keputusan. Kemudian, nah ini sekali lagi saya sampaikan, setiap apa yang saya putuskan itu selalu saya merefleksikan. Pokoknya langkah terakhirnya ada Refleksinya, keputusan ya, Pak ya. Oke. Nah, kemudian Pak, dari hal-hal yang selama ini yang sudah Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan, itu hal-hal apa saja yang merupakan tantangan, Pak? Tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema ini. Ya, jelas Bu ya, setiap permasalahan itu memiliki tantangan dan nilai masing-masing ya. Artinya ada yang berat, ada yang ringan, ada yang sedang. Nah, bagi saya berkenaan dengan kasus dilema etika ini ada 3 yang menjadi tantangan saya. Jadi katakan tantangan berat pun tidak sebenarnya. Yang penting kita bisa mengkaji. Yang pertama itu bagi saya berpikir berbasis hasil akhir. Nah, jadi artinya setelah pemikiran yang saya buat, kira-kira hasil akhirnya, endingnya seperti apa. Ini yang menjadi tantangan. Terkadang sebagian orang tidak bisa menerima, ada sebagian orang lagi bisa menerima. Ini juga akan menjadi kajian bagi saya di dalam langkah-langkah yang saya lakukan. Kemudian tantangan berikutnya itu berorientasi pada aturan yang benar. Nah, ini penting Bu. Terkadang apa yang kita ucapkan belum tentu benar di pandangan orang, padahal untuk kebaikan. Nah, ini yang perlu kita kaji dan kita refleksikan secara bersama-sama. Dan yang terakhir bagi saya yang saya rasa menjadi tantangan adalah mengutamakan rasa kepedulian. Nah, ini penting. Jadi sebagai satuan pendidikan, dalam hal ini saya sebagai pimpinan merasa hal ini yang perlu kita tanamkan di dalam hati kita masing-masing, di dalam benak kita masing-masing. Setiap keadaan, setiap situasi memang harus kita tonjolkan kepedulian kita, baik itu rasa empati maupun simpati kita kepada orang lain. Itu Bu. Oke Pak. Jadi dalam mengatasi tantangan ini berarti Bapak sudah menerapkan 3 prinsip pengambilan keputusan, Pak ya. Jadi ada yang berbasis hasil akhir, berbasis peraturan, dan berbasis rasa peduli. Iya. Nah, kemudian Pak, pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal, jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan permasalahan? Terus bentuk atau prosedurnya seperti apa Pak yang dijalankan? Ya, baik Bu. Kalau secara terkhusus ya mungkin tidak ya, akan tetapi bagi saya berkenaan dengan masalah dilema etika ini adalah sebuah permasalahan yang memang agak sulit untuk kita putuskan karena menyangkut hal-hal yang sama-sama benar ya. Nah, itu adalah tantangannya sebenarnya. Namun kembali lagi sebenarnya bagi saya adalah
bagaimana kita menyikapi nilai-nilai yang dipegang teguh dan aturan-aturan yang kita sepakati bersama. Ya, nah, itu paling penting yang berlaku, serta tidak lupa kepedulian terhadap sesama menjadi sebuah, ya kalau saya katakan sebuah pertimbangan lah, ya di dalam memutuskan sesuatu. Jadi kalau secara khusus jadwal tidak, artinya secara tentatif, tapi kalaupun pertimbangan-pertimbangan tertentu yang membutuhkan jadwal itu mungkin bisa kita buat. Berarti situasional, Pak ya. Situasional. Kemudian Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini, Pak? Ya, tergantung Bu ya, artinya seberapa mendesak dan seberapa besarnya pengaruh terhadap lembaga ataupun sekolah kita. Nah, seperti misalkan yang saya pimpin tentunya, seperti mungkin jika memang memerlukan waktu ataupun pihak-pihak lain yang terlibat, maka saya membuat lokasi waktu khusus untuk meninjau ataupun mengklarifikasi permasalahan-permasalahan yang memang terjadi. Jadi memang bagi saya, kalaupun memang itu mendesak, kalaupun memang itu urgent di dalam penanganan masalahnya, memang perlu kerjasama dengan pihak-pihak luar, pihak-pihak lain atau pihak-pihak ketiga. Itu biasanya saya akan mengadakan waktu tertentu dan jadwal tertentu, dan terkhusus kita berikan alokasi waktunya juga tertentu. Gitu. Kembali lagi situasional ya Pak ya, tergantung kondisi dan situasi ya permasalahannya ya Pak. Nah kemudian Pak, pertanyaan terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan, nah pembelajaran yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika ini apa? Ya artinya kalau berkenaan dengan pengalaman guru, artinya memang ini suatu bentuk guru yang paling ampuh lah ya, pengalaman, kemudian itu dasar-dasar bekerja kita seperti apa ya. Nah, itu adalah sebuah bentuk ilmu yang memang jarang kita dapati. Nah jadi seperti apa yang disampaikan tadi, seperti saya melihat ada nilai-nilai kebajikan dalam diri. Nah ini penting, kebajikan itu adalah sebuah nilai yang memang secara norma memang harus kita tonjolkan, harus kita pelihara. Karena disitulah intisari dari sebuah mekanisme penanganan permasalahan yang ada di satuan pendidikan. Jadi kebijakan yang kita ambil, keputusan yang kita ambil, itu semua harus dilihat dari semua lini, tidak hanya satu lini. Kemudian prinsip pengambilan keputusannya seperti apa. Nah, kemudian paradigma berpikir dan langkah-langkah pengambilan keputusan menjadi dasar pengambilan keputusan yang saya pikir menjadi tanggung jawab kita bersama. Seperti itu. Pengalaman tentunya memang ini adalah salah satu bentuk modal dasar kita di dalam menyikapi sesuatu. Nah terakhir ya mungkin ya, saya sebagai pimpinan tentunya harus mampu membuat keputusan ya dalam berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang tadi yang saya sampaikan, yang saya pahami ya, namun melibatkan dengan dewan guru atau pihak-pihak terkait juga ya, bahkan ya artinya hal-hal yang sudah selama hal ini baik untuk siswa dan dianggap baik juga untuk sekolah kita. Jadi pengambilan keputusan tidak semerta Bapak mengambil sendiri Pak ya. Kita musyawarahkan untuk mufakat mana baiknya. Yang sering saya sampaikan, ingat ya, apa yang sering saya sampaikan selama ini adalah tujuan kita adalah secara bersama-sama untuk kebaikan sekolah, bukan individu, bukan pimpinan, bukan yang lain. Jadi dasar kita bekerja adalah bagaimana kita memunculkan sikap loyalitas kita terhadap satuan pendidikan yang kita naungi sana. Itu paling penting dasarnya. Tapi tetap kita berpihak kepada murid. Jelas. Pak ya. Ya, tujuan orientasi kita adalah bagaimana kita berdampak apapun yang kita lakukan dengan murid. Ya Pak, terima kasih Pak. Luar biasa sekali jawaban yang sudah Bapak berikan dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya lemparkan. Terima kasih sekali lagi Pak atas waktunya. Semoga apa yang Bapak sampaikan ini nanti bisa diterapkan ya, baik untuk di sekolah Bapak ya, di sekolah
lainnya yang mendengarkan, yang sudah menyimak daripada pembicaraan kita ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak atas Sama-sama, waktunya Bu Pak Rita, ya. atas waktunya. Ya, Terima kasih. terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat Pak ya. Oke, terima kasih Pak ya atas waktu yang sudah diberikan. Ya. Jadi saya menemui Bapak ini terkait tugas di pendidikan guru penggerak Pak. Jadi di modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai sebagai pemimpin. Nah, jadi saya meminta waktu untuk mewawancari Bapak terkait Bapak sebagai pimpinan di SMK Muhammadiyah nih Pak ya. Ya, ya. Boleh kita mulai Pak? Boleh silakan. Jadi pertanyaan yang pertama Pak, nah selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak di sekolah Bapak? Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau berkenaan dengan pertanyaan tadi, biasanya saya itu mengamati dulu suatu permasalahan yang terjadi, kemudian mengumpulkan informasi yang faktual, baru kita menentukan keputusan. Keputusan yang kita buat itu adalah mengacu berdasarkan peraturan-peraturan yang ada di sekolah kita. Ya. Jadi langkah awalnya mengamati dulu Pak Ya, ya, mengamati. lalu nanti mengumpulkan data seperti itu ya Pak. Lalu kita sesuaikan dengan aturan. Biasanya. Kemudian Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Kalau ini agak susah, kalau dua keputusan atau dua masalah yang sama, itu biasanya saya menghadapi kasus yang seperti ini, saya melakukan identifikasi terhadap pihak-pihak yang terlibat. Oh, iya. Kemudian saya lebih mengedepankan kepentingan orang banyak daripada kepentingan individu. Ya kan? Kita lihat dulu yang mana yang lebih arahnya, kepentingannya, individu atau orang banyak. Jika saya menghadapi kasus yang sama, benar, maka biasanya saya melakukan identifikasi secara mendalam terlebih dahulu, melihat siapa yang terlibat dalam kasus tersebut, kemudian mengambil keputusan berdasarkan azas keadilan dan tidak ada pihak yang dirugikan. Jadi tidak ada pro dan kontra Ya, gitu Pak ya, tidak ada netral. pembelaan antara satu dengan yang lain ya Pak ya. Netral. Oh ya, netral Pak ya. Kemudian Pak, langkah-langkahnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Kalau langkah-langkahnya ya seperti saya sebutkan tadi, saya akan cari informasi terlebih dahulu, dan kemudian caranya itu ya langsung turun ke lapangan, kemudian mewawancarai beberapa pihak, kemudian saya analisis untuk diambil keputusan yang terbaik. Jadi Bapak terjun langsung Ya, Pak ya? Jadi Bapak bisa menilai benar atau tidaknya begitu ya Pak? Lapangan langsung diwawancara pihak-pihak, beberapa pihak, yang baru bisa diambil Oke. keputusan. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Kalau saya merasa waktu mengambil keputusan yang efektif itu apabila dilakukan dengan spontanitas. Oh gitu. Tapi tergantung objek permasalahan di lapangan. Iya, iya. Saya mengobrol dengan tim-tim manajemen sekolah dulu, kemudian dengan jajaran wakil-wakil kepala sekolah Iya. dan guru-guru senior, mendengarkan pendapatnya supaya ada keputusan bersama. Oh gitu Pak ya. Jadi harus tetap mendengarkan Iya. masukan dari rekan-rekan guru gitu ya Pak. Harus ada masukan. Nah Pak, kemudian pertanyaan selanjutnya, Ya. hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilematika yang Bapak hadapi Pak? Selama ini tantangan yang dihadapi dalam mengambil keputusan itu biasanya apabila kurang bisa diterima. Tentu saja kita harus meyakinkan orang-orang yang terlibat dengan keputusan kita itu, biar mereka itu bisa menerima. Itulah yang dihadapi. Itu tantangannya itu banyaknya tidak menerima hasil keputusan. Jadi
Bapak harus Harus berupaya meyakinkan meyakinkan dulu. dulu Pak ya. Meyakinkan dulu orang-orang ini, Pak. Oke Pak, kemudian Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal? Misalnya apakah ada jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan dilema itu tadi? Bentuk atau prosedur seperti apa Pak yang Bapak jalankan? Kalau jadwal tidak ada jadwal tertentu ya, tapi pokoknya harus diselesaikan dengan baik dan sebisa mungkin selesai, jangan terlalu lama waktunya. Oh, iya. Gitu. Tidak ada jadwal tergantung kasus yang ditemui. Berarti situasional saja Iya, Pak ya. situasional. Kemudian tidak berlarut-larut. Tidak berlarut-larut, harus cepat diselesaikan. Oke Pak. Nah kemudian Pak, apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Itu ada faktor yang membantu. Itu biasanya orang-orang yang ada memberi dukungan di jajaran wakil kepala sekolah dan guru-guru. Gitu. Jadi wakil kepala sekolah tadi dan guru-guru itu memberikan dukungan biasanya dalam mengambil keputusan. Ya. Jadi Bapak tidak semata-mata Iya. mengambil sendiri Pak ya keputusan Jadi, itu ya Pak? Karena ada pendapat mereka lebih mudah Oh. kita memutuskan. Nah, kemudian Pak, pertanyaan terakhir Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang Bapak dapat dan Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema tersebut Pak? Ya, jadi pelajaran yang kita ambil yaitu semuanya itu berdasarkan pengalaman. Ya. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Kita belajar dari berbagai kejadian untuk setiap kasus permasalahan yang kita hadapi di lapangan. Jadi semakin banyak kita menemui kasus-kasus dan memecahkannya, maka itulah ada hal yang baik dari kita yang dapat kita ambil menjadikan pengalaman. Mungkin itu. Seperti kata pepatah Pak ya, Iya. guru yang terbaik adalah pengalaman, gitu ya Pak. Saya rasa cukup ya Pak. Terima kasih atas jawaban yang sudah Bapak berikan. Nah, semoga nanti jawaban referensi yang sudah Bapak berikan ini bisa menjadi landasan bagi saya khususnya sebagai calon CGP, supaya nanti ketika saya berada di posisi Bapak, saya bisa mengambil keputusan yang bijak. Ya, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya Pak ya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangun dan bukalah matamu saat